Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini, saat ini, seluruh bangsa Indonesia dari pusat sampai ke daerah sampai ke masyarakat pun semua beramai-ramai sedang mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara dan hobinya masing-masing. Yang senang dengan olahraga dipertandingkanlah olahraga, yang senang pengajian pada malam 17-nya diisi dengan renungan suci, berdoa kepada Allah untuk para pahlawan yang telah meninggalkan bekas yang sedemikian tak terukur besarnya bagi kita sekalian, pengorbanannya tak terhingga sehingga tercapai kemerdekaan. Bersama-sama munajat kepada Allah, mudah-mudahan para pahlawan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan hobinya masing-masing. Yang senang gaplek dipertaruhkanlah, diperlombakan gaplek. Yang senang remi, yang senang judi pula ada di situ. Maka beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, ada yang nilai positif, ada pula yang negatif. Maka untuk kita selaku umat muslim yang beriman, mari kita renungkan bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari orang lain, tapi perjuangan nenek moyang kita yang jerih payah untuk mencapainya. Untuk itu kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan ini, jangan sampai kemerdekaan ini kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengabadikan suatu kisah negeri yang dijuluki oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri Sabah di daerah Ethiopia, Somalia, yang sekarang menjadi negara termiskin di dunia. Bahkan dulu sebagai negara atau negeri yang dijuluki oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun artinya negeri, thayyibatun yang baik, wa rabbun sedangkan Tuhannya ghafur, selalu mencurahkan ampunan kepada pengisi negeri itu. Kenapa? Karena sebenarnya negeri ini asalnya adalah negeri yang miskin, karena dilanda kekeringan, kering kerontang. Akan tetapi Allah menguasakan salah satu penguasa dan memberikan ilham kepadanya sehingga muncul ide. Karena negeri itu dilalui oleh satu sungai yang sangat besar akan tetapi sangat dalam, maka diilhamkan kepada penguasanya untuk membendung sungai itu. Maka mengerahkan seluruh penduduk negeri itu untuk beramai-ramai bergotong royong berjuang untuk membendung sungai yang besar itu dan sangat dalam itu, sehingga sungai itu terbendunglah dengan kokoh yang dinamakan bendungan Maghrib. Generasi pertama karena mereka yang berjuang untuk memerdekakan dirinya dari kemiskinan, untuk membendung sungai sampai selesai, sampai beres, dan akhirnya sungai terbendung dan air pun muncul ke permukaan bumi.
yang akhirnya air bisa dibagikan ke seluruh pelosok negeri itu. Maka negeri itu terairi semuanya, sehingga negeri itu subur dan makmur. Apapun yang ditanam, dia akan jadi. Apapun yang dikehendaki masyarakat itu akan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penduduknya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di negeri itu jangankan terletak dua buah kebun di kiri dan kanan sungai itu, karena sungai itu airnya sudah naik ke permukaan bumi sehingga bisa dibagi ke seluruh pelosok negeri, dan kiri kanan sungai itu kebun yang sangat indah, yang sangat subur, sehingga menghasilkan mata pencaharian rezeki yang melimpah ruah bagi negeri itu. Maka Allah berpesan, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, silahkan makanlah rezeki dari Tuhanmu, akan tetapi jangan lupa bersyukurlah kalian kepadanya. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena generasi pertama orang-orang yang berjuang, maka mengisinya dengan penuh hikmah, membangun negerinya agar supaya lebih maju, lebih subur, lebih makmur, lebih kaya. Berganti generasi penerusnya, generasi anak yang melihat kaya apa perjuangan orang tuanya, sehingga anak itu masih menjaga negeri itu. Ganti generasi yang lain yang tinggal cuma dengar ceritanya saja, perjalanan orang tuanya sedemikian dahsyatnya, sedemikian susah dan payahnya, hanya mendengar cerita saja, masih memelihara kemerdekaan itu, memelihara kemakmuran itu. Akan tetapi generasi berikutnya yang tahunya hanya mengisi kemakmuran itu, yang tahunya senang foya-foya, hura-hura dan lain sebagainya, sehingga berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya fa'aqradu, karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arsalna alaihim sailan 'arim, maka oleh Allah dikirim banjir yang besar dari runtuhnya bendungan Maghrib yang dibangun oleh nenek moyangnya, sehingga kebun-kebun kering kerontang kembali dan air menuju dasar sungai kembali. Akhirnya negeri itu ditumbuhi dengan dua kebun, jannataini zawatai ukulin khamsin, yang tumbuh di kebun itu hanya pohon-pohon yang berbuah pahit, waslin wasyai'in min sidrin qalil, hanya pohon asal semacam pohon cemara, dan sidrin semacam pohon bidara, dan dua pohon itu tidak begitu banyak diambil manfaatnya, sehingga negeri itu miskin kembali. Yang tadinya kering kerontang, subur makmur, hanya kering kerontang kembali. Negeri kita Indonesia, perjuangan kita untuk merdeka bukan dari kekeringan dan kemiskinan, akan tetapi dari penjajah Belanda dan Jepang. Maka seandainya kita tidak menjaga dan mensyukurinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup kemungkinan negeri ini bisa akan terjajah kembali. Bahkan sudah ada yang prediksi 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi. Ada yang memprediksi seperti itu, wallahu a'lam. Akan tetapi kita selaku penduduknya wajib mensyukuri kemerdekaan ini, diisi dengan sesuatu hal yang positif, mendidik dan memajukan negeri ini, bukan hanya berfoya-foya, bukan hanya bersenang-senang, akan tetapi kita tetap mengenang pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kemerdekaan ini tetap abadi untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhanbina faghfir lana فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.